Halo teman-teman semua, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari uncertainty sebelumnya ya. Eh, Pada video sebelumnya saya sudah menyinggung tentang apa itu fair gamble dan apa itu unfair gamble. Nah, mungkin pada saat itu belum terlalu jelas tentang unfair gamble ya. Maksudnya saya hanya memberikan definisi bahwa kalau fair gamble itu expected value dari permainannya itu sama dengan nol, yang berarti tidak secara matematis harapannya itu dia tidak untung atau tidak rugi, tapi impas. Dan itu tercermin dari sebuah kasus di mana ceritanya kita melakukan flip a coin, dan jika kita berhasil menebak, misalnya kita taruhannya angka, maka kalau yang setelah di flip dan keluar angka, maka kita dapat $1. Sedangkan kalau yang keluar itu adalah gambar atau misalnya burung Garuda, kalau dalam konteksnya koin rupiah, maka kita akan kehilangan $1. Nah, itu adalah contoh fair gamble yang menghasilkan expected value sama dengan nol. Nah, pada konsep unfair gamble itu adalah expected value tidak sama dengan nol. Nah, yang saya mau bilang kenapa unfair gamble itu tidak sama, kenapa kalau expected value tidak sama dengan nol, itu kita sebut unfair gamble. Alasannya adalah ketika ada ceritanya kasusnya ada dua pemain, ya. Kalau misalnya kita tadi taruhan ya, biar lebih gampang, misalnya ada angka, ada Garuda gitu ya. Ini angka, ini Garuda. Jadi kan kalau yang namanya taruhan kayak gini, misalnya taruhlah P1 ini adalah saya, P2 itu adalah teman saya. Ya, saya bertaruh bahwa saya berani nebak bahwa nanti kalau di flip itu pasti keluar angka. Berarti saya bertaruh untuk angka. Ya, kalau saya bertaruh untuk angka, berarti tujuan saya adalah saya mendapatkan uang atau imbalan dari jika hasilnya adalah angka. Paham nggak? Jadi kalau 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 saya bertaruh, oh yang keluar itu bakal angka. Berarti kalau saya dapat kalau keluarnya angka, saya dapat uang. Tapi kalau yang keluar adalah Garuda, yang dapat uang adalah lawan saya. Karena kalau saya bertaruh keluarnya angka, berarti lawan saya itu bertaruh bukan angka, yaitu burung Garuda misalnya. Oke. Nah, dalam kasus ini saya taruhannya $1. Kenapa? Karena saya bertaruh bahwa itu bukan Garuda, dan saya berani bayar $1. Sedangkan teman saya berani bertaruh bahwa yang keluar itu bukan angka. Sehingga kalau yang keluar angka, dia mau kehilangan $10. Nah, dalam konteks ini saya secara matematis, secara harapan matematis, saya dapatnya $4,5. Kenapa disebut unfair? Karena coba kita lihat dari sisi teman saya. Ya, teman saya berarti expected value-nya adalah 50% dikali min 10 ditambah 50% dikali plus 1. Hasilnya adalah min $4,5. Oke. Artinya apa? Secara matematis, teman saya kalau judi itu pasti rugi. Jangan pakai kata pasti, karena ini uncertainty. Secara matematis, harapannya itu dia rugi sebesar $4,5. Makanya disebut unfair gamble, karena expected value dari masing-masing pemain itu berbeda. Dalam konteks dua pemain, saya dapat 4,5, teman saya dapatnya min 4,5 secara harapan matematis, secara uncertain seperti itu. Makanya disebut dengan unfair gamble. Kalau fair gamble, kedua pemain dapatnya 0, sama-sama 0 secara harapan matematis. Tapi ingat ya, kalau saya bilang harapan matematis sama dengan 0, apakah dia dapatnya sama dengan 0? Jawabannya enggak. Jawabannya ya dapatnya 1 atau kehilangan 1 gitu. Jadi gini, ketika saya bilang expected value sama dengan 0, bukan berarti saya pasti dapat outcome sebesar 0, bukan. Ya, dalam konteks ini, expected value 0 itu berarti saya mendapatkan antara saya dapat 1 atau saya kehilangan 1 dengan probabilitas masing-masing 50%, kayak gitu. Oke. Jadi expected value itu bukan apa yang kita akan dapatkan secara pasti, tapi secara tidak pasti harapan kita segitu matematisnya. Oke. Kayak orang misalnya bilang ada angka harapan hidup gitu kan. Statistik itu tidak akan mencerminkan bahwa semua penduduk, kan harapan hidup itu diperoleh dari misalnya jumlah penduduk di suatu negara berdasarkan statistik kematian. Lalu mungkin saya tidak tahu, mungkin apakah itu di rata-rata saja gitu ya. Misalnya suatu negara harapan hidupnya 77 tahun, bukan berarti seluruh penduduk akan mati di umur 77. Untuk meninggal di umur 77. Ya, bisa sebelum 77, bisa setelah 77. Tapi secara rata-rata itu 77. Oke. Nah, ini bukan rata-rata kan, maksudnya rata-rata tapi rata-rata tertimbang sesuai dengan probabilitasnya. Oke.
Jadi seperti itu. Oke, itu alasan kenapa disebut unfair gamble. Oke. Nah, berkaitan dengan saya akan berkaitan dengan fair unfair. Nah, ini kita bicara tentang perilaku individual. Oke. Secara umumnya orang itu setiap individu itu mereka itu punya karakteristik itu risk averse. Ya, ini harusnya teman-teman kalau masih ingat ini sudah pernah dipelajari waktu pengantar mikro. Apa itu risk averse? Risk averse itu berarti dia tidak menyukai ketidakpastian. Okay? Dan dia menghindari risiko. Ya. Karena dia tidak suka uncertainty, maka dia menghindari risiko. Nah, karakteristik risk averse itu ditunjukkan dari expected value yang sama dia itu karena dia tidak suka resiko atau menghindari resiko, maka dia baru mau main kalau expected value lebih besar dari 0. Nah, ini ditunjukkan dari individu P1 dalam kasus ini, di mana dia mendapatkan expected value sebesar 4,5. Jadi, dalam konteks ini saya itu risk averse. Kenapa? Karena saya hanya mau taruhan $1. Tapi, saya, kalau saya maunya, saya berani taruhan $1, tetapi lawan saya harus ngasih, kalau saya yang benar, kalau saya yang menang, saya harus dapat lebih dari $1. Nah, itu risk averse. Ya, kamu hanya mau bermain kalau seandainya secara harapan matematis kamu tuh bakal untung. Ingat harapan ya, harapannya itu kamu untung. Oke, itu adalah risk averse. Oke, tidak menyukai uncertainty dan dia itu menghindari risiko. Oke, lalu dan ini kecenderungan orang itu ada di risk averse dan nanti akan saya jelaskan kenapa setiap individu itu adalah risk averse. Yang selanjutnya itu adalah risk neutral. Oke, risk neutral. Nah, apa itu risk neutral? Risk neutral itu adalah berarti, jadi sebenarnya kalau kita bicara risk averse, risk neutral itu berarti kita mengkaitkan antara risk dengan return. Oke. Nah, kalau risk neutral itu berarti antara risk sama return itu kayak berbanding lurus. Jadi intinya dia itu dia mau bermain kalau expected value sama dengan 0. Oke. Berarti pertanyaannya mau nggak dia main di expected value lebih besar dari 0? Mau. Tapi maksudnya ini kayak batas minimum ya. Kalau risk neutral itu expected value sama dengan 0, atau kalau permainannya fair gamble, dia mau main. Kayak gitu. Oke. Jadi yang disebut risk neutral itu adalah ketika seorang individu mau bermain atau mau mengambil keputusan ketika harapan matematisnya sama dengan 0, atau ketika sebuah permainan itu adalah fair gamble. Oke. Nah, yang berbeda dari keduanya ini adalah risk seeker. Ya, ini sebutannya banyak nih. Ada yang nyebut risk seeker, ada yang nyebut risk lover, ada yang nyebut risk taker. Pada intinya semuanya sama. Oke. Nah, ini kebalikan dari keduanya. Dia mau main kalau expected value-nya kurang dari 0. Jadi, kalau seandainya secara matematis kemungkinannya dia itu rugi, ya, dia tetap mau main. Dalam konteks berarti dalam konteks ini P1 risk averse, P2 itu risk seeker atau risk lover atau risk taker. Kenapa? Karena dia tahu dia udah main, harapan dia itu rugi. Tapi dia tetap mau main gitu. Jadi bisa dibilang antara risk dan return itu kayak gimana ya? Jadi dia itu bersedia untuk mendapatkan return yang lebih kecil daripada risiko yang seharusnya. Ya, kalau dalam konteks kehidupan nyata misalnya ada orang-orang yang mungkin ketika mengendarai kendaraan bermotor, ya, dia pengen tiba di suatu lokasi itu lebih cepat, sebesar 1 menit misalnya, sehingga dia memilih untuk motong-motong jalan yang misalnya dia tuh rawan kena paku dan lain sebagainya, atau kalau motor dia nyelip-nyelip dan lain sebagainya, atau dia ngebut demi ngejar lampu merah, di mana resiko ketabraknya itu sangat tinggi. Nah, itu kan berarti apa? Antara risk dan return itu nggak sebanding kan? Oke, kalau dia berhasil, returnnya dia dapat gain itu, dia untung, returnnya positif. Tapi resikonya tinggi sekali. Nah, itu adalah orang-orang risker tuh contohnya. Berarti kalau dalam mengendarai kendaraan bermotor itu adalah misal untuk mengacu pada orang-orang yang berani untuk mengambil resiko
kecelakaan, dan lain sebagainya demi tiba di lokasi lebih cepat. Seperti itu. Tapi orang-orang risk averse itu mungkin dia dia udah tahu misalnya tinggal 7 detik gitu lampu merah. Sebenarnya kalau dia gas terus masih bisa tuh terobos lampu merah, tapi dia takut. Jadi ya udahlah, berhenti aja, bentar lagi merah gitu. Itu orang-orang risk averse, kurang lebih gambarannya seperti itu kalau dalam konteks lalu lintas. Oke. Karena kalau risk averse tuh dia tidak menyukai resiko, ya. Pada dasarnya kita dalam kehidupan nyata akan menghadapi resiko, tapi orang-orang yang tidak menyukai resiko tuh lebih tepatnya adalah, oke, saya mau ambil resiko, tapi returnnya harus lebih tinggi daripada resiko yang saya tanggung. Makanya makanya dia expected value-nya harus lebih besar dari 0 baru dia mau main. Seperti itu. Oke. Kalau risk neutral antara risiko return berbanding lurus gitu ya. Kalau risk seeker itu seperti ini. Nah, nanti kalau secara kurva risk averse itu kurang lebih seperti ini. Ya. Kalau risk neutral itu seperti ini. Kalau risk seeker itu seperti ini. Ya, ini keterkaitan antara antara risk and return. Oke. Seperti itu. Ya, antara risk dan return. Sorry, returnnya yang di atas, resikonya yang di bawah ya. Bentar. Oh enggak, benar. Risknya yang di atas, returnnya yang di bawah. Oke, jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, yang menjadi pertanyaan, tadi kan saya udah sempat bilang ya bahwa individu itu cenderungnya dia tuh risk averse. Kenapa demikian? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi sebelum masuk ke video selanjutnya, pastikan teman-teman sudah memahami apa yang saya sudah sampaikan di video ini berkaitan dengan fair gamble, unfair gamble, risk averse, risk neutral, and risk seeker. Sekian, terima kasih.